may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Imam Yahya ibn Syaraf, yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di hadits yang keempat dari Abdullah ibn Mas'ud. Beliau menyampaikan hadits dari Nabi SAW tentang proses penciptaan kita di dalam perut ibu kita. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki kita, amalan, ajal, bahagia atau sengsara. Ketika ditiup ruh pada umur 3 kali 40 hari. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di lanjutannya, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Ini bagian kedua di hadits yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Itu beliau bersumpah demi Allah, disembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Sembahan kita semua yang kita ruku dan sujud karena mengharapkan pahala darinya. Beliau bersumpah dengan suatu masalah yang harus kita yakini. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya kata Nabi, salah seorang dari kalian, siapa saja, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kalian betul-betul melakukan amalannya penduduk surga. Sampai tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali dhira', satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab. Hanya saja ketentuannya mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahli nar, sehingga dia di ujungnya ketika dia sudah mau akan ditetapkan sebagai penduduk surga karena selalu beramal dengan amalan penduduk surga, ternyata ketentuannya lain. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk neraka. Sebaliknya kata Nabi, ada seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai tidak ada antara dia dan neraka itu kecuali satu hasta juga. Tapi ketentuan Allah mendahulunya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk surga. Hadits ini adalah sebenarnya kalau kita dengar itu sangat mengerikan, karena ini terkait dengan surga dan neraka. Kita maklumi bersama, sering kita dengar bagaimana nikmatnya surga. Di atas gambaran kita
hayalan kita, bagaimanapun kita menghayal, maka surga di atas itu. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, "A'adtu li'abdi", saya siapkan untuk hambaku yang beriman, "ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar", yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam hayalan seorang manusia. Karena di dalam surga ada buah-buahan seperti di dunia, tapi nama saja yang mirip. Adapun rasa dan nikmatnya di sana itu di atas yang kita hayalkan. Di dunia ini kita berada di atas nikmat, paling nikmat pun kalau dibandingkan dengan nikmat di akhirat, surga, itu tidak ada apa-apanya. Karena Nabi SAW katakan tempat cambuknya saja penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruhnya. Kita di dunia ini belum ada yang memiliki sedunia. Ini kenikmatan. Demikian pula bagaimana neraka. Kita maklumi bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, dan Nabi SAW menggambarkan dalam sunnah hadis yang sangat banyak tentang bagaimana kengeriannya. Paman Nabi saja, Abu Thalib, yang hidupnya dia gunakan untuk membela Nabi SAW, tapi dia tidak masuk dalam Islam. Itu diminta oleh Nabi SAW kepada Allah supaya diringankan siksaannya, kan dia membela Islam. Cuma dia meninggal di atas kekafiran, tidak bisa keluar dari neraka. Karena orang meninggal di atas kekafiran pasti kekal di neraka. Nabi meminta diringankan siksaannya, mendapat syafaat Nabi. Maka disebutkan oleh Nabi SAW siksaannya itu yang paling ringan. Katanya dia pakai sandal dari neraka, itu dia pakai di kakinya, mendidik otaknya. Jadi bagaimana bentuk kengeriannya itu. Maka hadits ini adalah hadits yang sangat mengerikan. Karena terkait dengan itu, surga dan neraka. Yang mana Nabi SAW menggambarkan bahwa keadaan seorang hamba di dunia ini saat hidup. Bahwa kadang ada seorang, kita melihat orang baik, rajin beramal kebaikan, tapi kadang dia tutup kehidupannya dengan keburukan. Sehingga tadinya kita sangka dia penghuni surga, ternyata menjadi penghuni neraka. Sebaliknya kadang kita lihat orang, dia penjahat, peminum khamar, pembunuh, pencuri, perampok, pezina. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia tutup dengan kebaikan. Maka dia pun menjadi penghuni surga. Padahal tadinya kita menyangka dia adalah penghuni neraka dengan amalannya. Maka di hadis ini adalah teguran untuk kita semua, muslim dan muslimah, untuk tidak tertipu terhadap diri kita sendiri dan amalan kita yang baik. Kita harus melihat apa yang kita tutup dengannya kehidupan ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanduru bima yukhtam lah. Iya, kata Nabi, tidak boleh bagi kalian untuk takjub dengan seorang sampai kalian melihat dia tutup kehidupannya dengan apa.
Tidak boleh kita ujub terhadap orang, takjub terhadapnya. Nanti kita merasa kagum terhadapnya kalau kita lihat penutupnya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kenapa kata Nabi, fa innal amila zamanan min umrihi au burhatan min dahrihi bi amalin salih law mata alaihi dakhalal jannah. Karena sesungguhnya kata Nabi, kadang ada seorang beramal waktu yang panjang dari umurnya. Dia melakukan amalan soleh. Kalau dia meninggal di atasnya, maka dia akan masuk surga. Hanya saja kata Nabi, thumma yatahawwal. Tapi dia tidak istiqomah. Dia berubah di akhir. Fayamalu amalan sayyi'a. Sehingga dia melakukan amalan buruk di akhir hidupnya. Iya, di akhir hidupnya. Sebaliknya, kata Nabi SAW, fa innal abda la ya'malul al-burhata min dahrihi bi amalin sayyi. Kadang ada seorang hamba, dia beramal dengan amalan buruk sepanjang hidupnya. Lau mata alaihi, kalau dia meninggal di atasnya, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Tsumma yatahawwal. Kemudian dia berubah. Di ujung hadis kata Nabi SAW, innallaha idza arada bi 'abdin khairan ista'malah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka ista'malah. Allah akan mempergunakan hamba itu. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Kaifa ista'malah?" Bagaimana Nabi menggunakannya? Hamba itu, kata Nabi, ayyuwaffiqahu bi'amalin soleh qabla mauti. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk melakukan amalan kebaikan sebelum dia meninggal. Jadi yang menjadi penentu itu sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggal. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengingatkan kita semua, innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jangan berbangga dengan awal. Jangan berbangga dengan awal. Iya, merasa sombong dengan awal kita menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa tertipu dengan masa kuatnya kita dalam beribadah. Kita lihat bagaimana nanti ketika ada ujian dan cobaan. Iya. Karena amalan itu tergantung penutupnya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang lain, beliau hanya perintahkan kita saddidu wa qarib. Berusahalah untuk mendekati dan beristiqomalah. Kita harus berusaha istiqomah di atas jalan Allah. Kalau kita terbiasa melakukan sebuah amalan, maka kita lakukan amalan itu dengan berusaha mendekati seperti apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu beristiqomah di atasnya. Kemudian setelah itu beristiqomah di atasnya sampai kita meninggal. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Karena amalan tergantung penutupnya.
Iya. Ini mengingatkan juga kita jangan merendahkan kalau ada dari saudara kita yang kurang dalam beramal. Bisa saja dia menutup nanti kehidupannya dengan lebih baik daripada kita. Dengan lebih baik daripada kita. Kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan kakito illailin mudlima. Berlombalah, bersegeralah dalam melakukan amalan sebelum datang banyak ujian, banyak cobaan, banyak nanti halangan yang membuat kita tidak bisa melakukan amalan. Yang mana kalau itu kadang datang seperti malam yang gelap gulita, kata Nabi SAW. Nabi gambarkan kadang kalau itu sudah datang, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafir. Kadang di pagi hari kita melihat orangnya beriman, tapi ternyata sore sudah kafir. Wa yumsi kafir wa yusbih mu'mina. Tapi kadang juga sebaliknya. Kadang sore kafir tapi besok beriman. Kadang sore beriman, besok sudah kafir. Besok sudah kafir. Makanya sebelum itu terjadi, kita harus berusaha untuk istiqomah di dalam beramal sampai kita menutup kehidupan ini. Karena kita tidak tahu takdir kita. Kita akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Tapi kita diperintah untuk beramal. Kita akan dimudahkan sesuai dengan takdir kita. Sudah saya sampaikan hadis di pertemuan sebelumnya. Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, tidakkah kita hanya bersandar saja kepada takdir? Kata Nabi SAW, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh beramal. Kalau begitu percuma saya beramal, sebetulnya saya penduduk neraka. Tidak. Beramal saja. Iya, beramal saja. Siapa tahu kita tutup kehidupan dengan amalan yang kita lakukan itu. Kita tidak tahu bahwa sebentar kita tidur, bisa bangun besok. Tidak ada yang tahu. Jangan merasa, oh saya masih kuat, pasti saya masih panjang umurnya. Tidak. Banyak orang meninggal tiba-tiba tanpa sakit. Dia tidur, di tidurnya Allah cabut ruhnya. Tidak kembali lagi ke jasadnya besok paginya. Oleh karena itu, Nabi SAW ingatkan, iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum 5. Sihatu qabla marotik. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Iya, jangan tunggu sakit baru kita mau beramal. Gunakan waktu sehatnya. Ini kata Nabi SAW. Gunakan waktu sehatnya sebelum sakit. Syababuk qabla haramik. Masa kuatmu sebelum kamu datang nanti masa pikun. Kita mau melakukan apa tidak bisa lagi. Faraguk qabla syughli. Masa kosongmu, luangmu sebelum kamu sibuk. Anak muda misalnya sekarang belum ada istri, anak. Nanti kalau ada anak istri, kadang kita mau pergi taklim, mau beramal tidak bisa. Iya. Demikian pula yang punya istri. Mumpung sekarang istri masih 1. Iya. Bisa dibawa langsung ke taklim. Belum tentu nanti kalau punya 2. Bisa. Karena tidak ada yang mau datang bersama. Sudah akhirnya tidak datang taklim. Kan susah. Makanya gunakan. Gunakan waktunya itu kata Nabi. Waktu kosong. Sebelum waktu sibuk. Sebelum waktu
sibuk. Ini kata Nabi SAW. Beliau juga mengingatkan tentang hal-hal yang harus kita lakukan sebelum datang semua itu. Ini yang diterangkan oleh Nabi SAW. Dan jangan perpanjang angan-angannya. Jangan terlalu panjang angan-angannya. Saya masih hidup lama. Saya masih bisa begini, masih bisa begitu. Banyak orang tidak bertobat dari dosanya sehingga dia tidak melakukan amalan kebaikan. Karena kadang dia merasa aman dari diambil dalam kehidupan dunia ini. Iya, diambil dalam kehidupan dunia ini. Angan-angannya panjang. Angan-angannya terlalu panjang. Kata Nabi SAW pun di dunia ka'annaka gharib au abir sabil. Kamu harus jadi di dunia ini seperti orang asing atau hanya sekedar orang lewat di sebuah perjalanan. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Karena sekaya apapun kita, misalnya kalau kita orang kaya, pasti meninggal. Sebagaimana juga orang miskin meninggal. Sekuat apapun badan kita, pasti nanti akan melemah dan meninggal. Karena gini, kalau seandainya ada yang berhak hidup lama dari manusia, Nabi SAW lebih berhak untuk hidup lama. Tapi belum punya umur berapa? 63 tahun. Nabi ini orang yang paling mulia dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi belum meninggal juga. Kata Allah, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kamu itu akan meninggal dan juga mereka akan meninggal. Sama-sama. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Makanya Nabi SAW ingatkan untuk bersegera dalam beramal. Bersegera dalam beramal. Dan minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di tangannya lah semua hati kita. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi SAW sering berdoa. Nabi ini sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sering berdoa dengan doa ini. Ini Anas yang mengatakannya, pelayan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering sekali membaca, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, kokohkan hati saya ala dinik, di atas agamamu. Iya, di atas agama. Fakilalah, karena Nabi sering berdoa dengan doa itu, beliau ditanya, ya Nabi Allah, aman Nabi wa bima ja'ta bi wa bima ji'ta bi, fahal takhafu alaina? Ditanya, ya wahai Nabi Allah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu bawa. Apakah kamu mengkhawatirkan kami akan berubah? Iya, kan sekarang kami beriman, kami percaya. Apakah kamu takut kalau kami akan berubah? Karena selalu meminta untuk dikokohkan hati di atas agama. Kata Nabi, na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibu kaifa yasha. Kata Nabi, iya, sesungguhnya hati itu ada di antara jari dari jari Allah. Allah akan membaliknya bagaimana dia kehendaki. Makanya kita harus meminta kepadanya supaya kita selalu dikokohkan, tidak diubah hati kita kepada arah yang lain selain menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang Nabi SAW dalam riwayat Ummu Salamah, istri beliau tadi dari pelayan Nabi SAW, Anas ibn Malik
Dari Ummu Salamah, beliau katakan, kana yuksiru fi du'aihi ayakun. Adalah Nabi SAW sering sekali berdoa, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sama. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Karena bahaya nih, kadang sekarang kita beramal amalan penduduk surga, bisa saja kita berubah di ujung. Apakah karena syubhat atau syahwat? Kan kita tidak aman. Selama kita masih hidup, tidak aman. Nanti ada syahwat kita yang membuat kita menempuh jalan lain. Atau ada syubhat yang merasuki pemikiran kita sehingga kita menempuh jalan yang lain. Makanya ini doa perlu. Nabi SAW sering membacanya. Allahumma muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini juga dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr. Ini 3 orang sahabat. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani adama kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kaqalbin wahid. Sesungguhnya hati seluruh anak Adam, termasuk kita, semua yang ada di masjid ini, laki-laki atau perempuan, besar, kecil, anak muda atau yang sudah tua, semuanya seperti yang Nabi katakan ini. Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya antara jari dari jari Allah Subhanahu wa taala. Kaqalbin wahid, seperti satu hati. Seperti satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah akan membolak-balikan hati itu bagaimana dia kehendaki. Makanya kadang kita lihat diri kita, jangan orang lain. Kadang kita tidak tahu orang lain. Kadang sekarang semangat, besok tidak lagi. Kadang banyak ujian kita bisa melakukan kebaikan. Tapi kadang ada ujian sedikit saja kita tinggalkan kebaikan. Itu karena tidak ada keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Arahkanlah hati kami di atas ketaatan kepada. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Gitu juga kita. Begitu juga kita. Kita diperintahkan untuk istiqomah di atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan di atas agamanya. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan langsung bisa silakan, dapat. Sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat sunnah sebelum adzan atau sesudah adzan? Sholat sunnah rawatib, apakah dilaksanakan sesudah adzan atau sebelum adzan? Bolehkah sholat sunnah? Bolehkah sholat sunnah wudu mungkin ya, digabung dengan sholat tahiyat masjid? Iya. Sholat sunnah rawatib itu pertama dilakukan setelah masuknya waktu. Misalnya qobliyah duhur, itu dilakukan setelah zawal, matahari tergelincir. Iya. Demikian pula nanti sholat sebelum maghrib, dilakukan setelah matahari terbenam. Sholat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, dilakukan setelah terbit fajar. Itu yang perlu kita tahu, bukan adzan. Adzan itu tanda masuknya waktu. Tanda masuknya waktu.
Jadi ini sholat sunnah dilakukan rawatib itu setelah masuknya waktu sholat itu. Apakah sudah adzan atau belum adzan? Apakah sudah adzan atau belum adzan? Tidak ada kaitannya dengan adzan pada hakikatnya. Tidak ada. Iya. Ini yang perlu kita ketahui. Hanya saja, kalau kita tidak tahu waktu, kita tidak bisa lihat waktu. Kalau kita bisa melihat waktu, alhamdulillah. Boleh kita langsung sholat sunnah kalau kita sudah tahu waktunya masuk. Misal di rumah, kita sudah mau sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Kita keluar, berdiri di bawah matahari, atau meletakkan sesuatu di bawah matahari. Oh, sudah ada bayangan sedikit ke arah timur. Oh, berarti sudah zawal namanya. Sudah masuk waktu zuhur. Boleh kita sholat zuhur. Demikian pula waktu asar. Kita sudah mau sholat asar. Sholat asar. Atau sholat sunnah sebelum asar. Walaupun itu bukan rawatib. Sholat sunnah sebelum asar. Kita keluar di matahari. Atau letakkan sesuatu di matahari. Kapan bayangan benda ini sama dengan bendanya? Berarti kan masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Itu cara mudah lihat waktu. Lihat waktu. Karena jam itu tidak ikut waktu. Matahari yang diikuti dalam waktu sholat. Matahari yang diikuti dalam waktu sholat. Kadang matahari itu cepat, kadang juga mundur. Jadi walaupun kita tidak dengar adzan, kalau sudah masuk waktu, boleh kita sholat sunnah. Tapi kalau kita tunggu adzan, misalnya ada masjid yang memang tepat waktu, selalu adzan di waktunya, maka kita tunggu adzan, baru kita sholat sunnah. Kemudian, bolehkah sholat sunnah wudhu digabung dengan sholat tahiyat masjid? Boleh. Satu kali masuk masjid, kita setelah wudhu, boleh kita sholat sunnah dengan dua niat. Dia dilakukan dengan dua niat. Jadi boleh sebagai kaidah, boleh menggabungkan amalan yang penting sama hukumnya dan sama cara pelaksanaannya. Saya ulangi, boleh menggabungkan amalan dalam satu kali dilakukan. Dengan syarat kalau sama hukumnya, sama-sama sunnah, dan sama caranya dilakukannya, sama-sama 2 rakaat misalnya, itu boleh digabungkan. Ini boleh digabungkan. Apa hukumnya Ustaz mengeluh karena BBM naik? Iya. Dan apa hukumnya mendemo dan menyalahkan pemerintah? Iya. Ini bagian dari tidak ridho terhadap takdir. Ini BBM naiknya kapan pengumumannya? Hari Sabtu. Hari apa itu diumumkan naik? Sabtu. Itu sudah ditentukan sebelum langit dan bumi dicipta. Kenapa kita pergi demo Pak Presiden? Semoga Allah menjaganya. Itu sudah ditentukan. Sebelum kita keluar di bumi ini, sudah ditentukan. Oh, hambaku di umur 35 tahun dalam perjalanan hidupnya, maka akan dinaikkan BBM-nya. Ini kenapa kita pergi menghujai pemerintah dengan sesuatu yang Allah tetapkan. Ketika Adam dihujai oleh Musa, kamu bapaknya manusia. Kenapa kamu keluarkan kami dari surga? Kan kalau kamu tidak maksiat, kami akan di surga terus. Ini kata Musa, Nabi Kalimur Rahman. Allah berbicara kepadanya. Iya, kata Adam kepadanya, hal talumuni ala syai'in qad kataballahu qabla an khalaqas samawati wal ard. Apa kamu mencela saya terhadap sesuatu yang Allah sudah tetapkan sebelum diciptakan langit dan bumi? Fahajja Adam Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan Musa. Nah, Musa diam. Ini contoh untuk kita. Ini sesuatu yang sudah ditetapkan. Ini kita harus percaya. Ini sudah takdir. Insya Allah kalau kita terima ini dengan ikhlas, maka gaji kita akan naik bulan depan. Itu pasti. Kan kalau naik kebutuhan hidup, maka akan naik yang antum dapat dari rezekinya. Kalau antum ikhlas, ini harus tahu. Tidak mungkin naik ini BBM, Allah tetapkan seperti itu, sementara pendapatan kita tidak naik.
Cobalah antum yang sudah menikah. Sebelum antum menikah, berapa gajinya antum? Kan begitu kan? Sudah menikah, berubah, bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena bertambah kebutuhannya. Punya anak satu, bertambah pasti gajinya lagi. Kenapa bertambah? Karena bertambah. Jadi jangan pikir BBM terus. Itu anak tadi pikirkan. Iya. Jadi begitulah kehidupan. Itu yang disebut. Ini bagian dari tidak menerima takdir kalau kita berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Kita harusnya katakan, ya, Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak inginkan pasti tidak akan terjadi. Ini kehendak Allah. Iya. Kita harus katakan qaddarallahu wa ma syafa'al. Semuanya di atas takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Itu yang harus dilakukan. Ini orang-orang yang mendemo tidak paham itu. Tidak paham itu. Dan sekaligus tidak paham agama tentunya. Kalau dia paham agama, ya, akan banyaknya mudarat. Ketika kita berdemo, maka kita tidak akan keluar. Tapi itu tadi, kaum muslimin, ya, banyak jauh dari agama. Mereka lebih sibuk dengan dunia daripada sibuk dengan agama. Sehingga seperti itu. Lihat di zaman sahabat, naik harga, tidak ada yang demo. Kenapa? Ya di agama. Karena mereka ada agamanya. Ada agamanya. Kapan muncul orang memberontak? Kan begitu. Kan setelah masanya Umar. Umar kan, Masya Allah, beliau membuka negeri banyak sekali. Luar Arab. Umar. Banyak sekali. Sehingga banyak orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam. Dan muncullah bid'ah Khawarij, pemberontak pemerintah yang berdemo terhadap Utsman. Yang berdemo terhadap Utsman. Itu awalnya. Berlanjut di masanya Ali. Tapi apa yang mereka munculkan? Apa yang mereka hasilkan? Itu tidak ada. Tidak ada dalam sejarah bahwa orang yang berdemo itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada dalam sejarah. Orang yang berdemo mendatangkan kebaikan. Tidak ada. Semuanya pasti keburukan. Semuanya pasti keburukan. Kalau ada yang bilang ada kebaikannya, pasti keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Pasti keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ditambah lagi dia tidak taat pemerintah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat pemerintah. Ya, sebagai orang yang beriman. Orang yang menghinakan pemerintah itu akan dihinakan oleh Allah. Orang yang menghinakan pemerintah akan dihinakan oleh Allah. Kalau memang salah, pergi saja ke sana, nasihati dengan baik-baik tanpa ribut-ribut. Tanpa ribut-ribut. Masih? Alhamdulillah. Bagaimana hukum seorang suami yang telah berwudu kemudian menyisir rambut istrinya? Masya Allah. Nikmat ini kehidupan. Baik. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata bahwa Nabi SAW qabbala ba'd nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah. Nabi mencium istrinya dan keluar sholat. Jadi jangankan sisir, Nabi cium. Kemudian langsung keluar sholat. Mencium istri tidak membatalkan wudu. Mencium istri tidak membatalkan wudu. Apalagi hanya menyisirkan rambutnya. Nabi SAW belum pernah itikaf. Dan belum masukkan kepalanya di jendelanya Aisyah. Dan Aisyah sisirkan rambutnya. Masya Allah. Ini karena kenapa? Mencium istri, menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Kecuali sentuhan yang luar biasa. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, yaitu berjima, berhubungan badan. Itu bukan sentuh biasa itu. Itu sentuh yang luar biasa. Itu yang membatalkan. Itu yang membatalkan. Bagaimana hukumnya jika ada suami yang menyuruh istrinya untuk bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilannya untuk kebutuhan
keluarga. Iya. Ini tergantung istri. Apakah istri mau dengan hal tersebut? Kalau dia ridho, tidak apa-apa. Dan aman dari fitnah. Aman dari cobaan dan ujian yang membuat nanti agamanya dilanggar. Itu tidak ada masalah kalau memang seperti itu. Tapi asalnya istri itu di rumah. Tidak bekerja. Kita menikahinya berarti kita sudah menanggung haknya. Menanggung haknya. Belanjanya, dan pakaiannya, serta tempat tinggalnya. Serta tempat tinggalnya. Itu dengan akad kita sudah tanggung itu. Iya, tidak boleh kita menyuruhnya. Dan kalau istri menolak, itu haknya. Itu adalah haknya. Kalau dia menolak untuk bekerja. Karena memang bukan tugasnya istri bekerja. Dalam syariat Islam, tugasnya istri itu adalah di rumah. Menjadi pemimpin di rumah. Bukan menjadi pemimpin di luar rumah. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Iya. Bagaimana hukumnya jika ada suami? Wah, ini pengaduan suami semua ini. Saya mohon maaf ini. Iya. Bagaimana jika ada suaminya yang masih tetap membuat istrinya satu atap dengan orang tuanya? Padahal istrinya sudah beberapa kali meminta untuk tidak tinggal bersama mertuanya. Apakah berbakti kepada orang tua itu harus satu atap dengannya jika laki-laki tersebut sudah menikah? Tidak harus. Bahkan kewajibannya untuk membelikan istrinya rumah. Itu haknya. Kan ketika kita akad, sudah saya bilang tadi. Ketika seorang laki-laki, dia katakan, saya terima. Berarti haknya untuk kasih makan, kasih minum, belikan pakaian, kasih tempat tinggal. Selain yang batin. Selain yang batin. Haknya untuk kasih tempat tinggal. Iya. Dan dah harus berbuat baik pada orang tua itu tinggal seatap dengan orang tua. Tidak harus. Bahkan kadang kita tidak tinggal seatap lebih baik. Adalah tidak tinggal seatap lebih baik. Terkadang seperti itu. Dikarenakan kadang antara ibu kita, bapak kita tidak cocok dengan istri kita. Terkait dengan pengaturan rumah lah. Dengan ini. Makanya memang dalam syariat dikatakan dianjurkan kita kasih rumah istri kita. Kita tinggal di tempat yang terpisah. Tempat yang terpisah. Sudah? Satu lagi? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ini masih ada. Belum bisa dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.